Oke, dalam hidup pasti kita pernah sesekali membuat story di sosial media, entah itu berupa foto, video, ataupun hanya tulisan-tulisan. Kita nunjukin bahwa hari ini kita berbahagia, makan sama keluarga, makan sama teman-teman, atau kita posting tentang pencapaian kita hari ini. Terus kita bilang kalau kita sedang menunjukkan ekspresi diri kita. Namun sebenarnya jauh di lubuk hati kita ada bisikan kecil yang bilang, ini aku, lihat aku, cintai aku. Ya, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu ananiyah. Dalam bahasa Arab, ananiyah berasal dari kata ana yang artinya aku. Dan secara istilah, ananiyah adalah sikap berlebihan dalam mementingkan diri sendiri dan memandang diri sendiri, sehingga memerlukan validasi dari orang lain secara obsesif. Dalam Al-Quran, sifat ananiyah ini adalah dosa pertama dalam sejarah makhluk hidup, yaitu dari iblis. Iblis pernah berkata bahwa aku lebih baik daripada manusia. Ya, kalau ditanya sumbernya dari ego. Ego yang mementingkan diri sendiri dan mencari validasi terhadap orang lain. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Maka tidak level yang diciptakan dari bahan yang lebih dahsyat, lebih tinggi, mesti hormat kepada yang rendah. Tuh. Perhatikan bahasa Al-Qur'annya. Di Al-Baqarah ayat 34 menggunakan istakbar, terdeteksi kesombongan. Dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 12 sampai 13-nya dikonfirmasi nampak kesombongan. Jadi yang di Al-A'raf sifat takabur, yang di Al-Baqarah istakbar. Dari sini ketika keluar di lisannya, maka semua meyakini dengan pasti dan sudah tidak bisa mengelak lagi iblisnya. Di dalam psikologi modern, kita mengenalnya sebagai narcissistic need for validation, kebutuhan akan validasi yang sudah tidak wajar. Ya, sebenarnya manusia memang perlu validasi, namun jika sudah keluar dari batas wajar, ini beda cerita. Menurut Kohut dan Kernberg, dua tokoh dalam psikologi kepribadian, bilang bahwa narsisme yang patologis tumbuh dari dua akar, yaitu kekosongan hati dan luka harga diri di masa lalu. Orang yang terus-menerus butuh pengakuan dari orang lain sebenarnya adalah orang yang masih belum berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka hidup untuk sorotan orang lain, dan ketika mereka tidak disorot, mereka merasakan ada yang hilang dari dirinya. Seakan-akan keberadaannya adalah tidak sah kalau tidak ada yang memberikan pujian, tidak ada yang memberikan mereka tepuk tangan. Inilah wajah baru dari ananiyah hari ini. Ketika kita bukan cuman mencari pengakuan, tapi justru kita merasa harus diakui oleh orang lain. Ya, di sini bukan lagi tentang siapa sebenarnya aku, tapi justru siapa yang orang lain lihat aku sebagai apa. Ada lonjakan yang signifikan dalam tingkat narsisme di kalangan generasi muda, terlebih di generasi era digitalisasi. Budaya yang performatif di mana kita tampil hanya untuk dinilai, bukan menunjukkan diri kita secara jujur. Dan ini justru mendorong kita semakin tenggelam di dalam ilusi aku. Dan yang menjadi permasalahan, pengakuan ini sudah seperti candu. Ia akan bekerja seperti dopamin di dalam otak, sehingga memicu rasa senang yang sifatnya sementara. Namun membuat tubuh kita membutuhkan dosis yang lebih besar setiap kali kita mencari pengakuan dari orang lain. Dan akhirnya adalah kita akan menjadi budak persepsi orang lain. Kita akan mengorbankan keaslian kita demi citra yang baik. Kita akan mengorbankan nilai kita demi validasi dari orang lain. Dalam ranah sosiologi, fenomena ini disebut the looking glass self. Konsep dari Charles Horton Cooley, bahwa identitas kita terbentuk dari bagaimana kita membayangkan orang lain memandang kita. Kita menciptakan aku sosial yang seringkali palsu. Ya, sebenarnya hidup di dalam pola ananiyah ini justru melelahkan. Karena apa?
Karena kita sudah sibuk menjadi bayangan orang lain yang justru bukan diri kita sendiri. Kita sampai lupa siapa kita sebenarnya. Terus fenomena ini akan memunculkan satu pertanyaan, sebenarnya kita mencari pengakuan kepada siapa? Apakah kepada manusia yang lupa dalam sehari, atau mencari pengakuan pada Tuhan yang selalu melihat kita di dalam diam? Narcissistic people are attracted to people who will give them supply, physical attractiveness, status, praise. So you just being a nice person and praising someone could actually be what makes you attractive to them. So people may think, well, does that mean I have to stop being me? I'd say no. They may be attracted to you and you may be compelled for a minute. But the key is then to know how to get off the carousel before it starts going too fast. Coba kita lihat dari perspektif ilmu tasawuf, bahwa ananiyah adalah hijab tabir yang menghalangi diri kita pada keikhlasan. Al-Junaid Al-Baghdadi pernah berkata bahwa ikhlas adalah ketika amalmu tidak kau lihat atau tidak orang lain lihat dan tidak ingin dilihat selain daripadanya. Ya, artinya amal terbaik adalah amal yang tidak butuh panggung, tidak butuh penilaian orang lain, tidak butuh dilihat oleh orang lain. Justru kebaikan yang paling murni adalah kebaikan yang tidak mengharapkan apa-apa. Ya, kita akan kembali berpikir bahwa di dalam hidup kita hanya butuh satu pengakuan, yaitu pengakuan dari pencipta. Dia tidak butuh kita untuk tampil secara sempurna. Dia tidak butuh citra-citra baik yang dibangun secara tidak jujur. Yang dia inginkan hanyalah ketulusan dan kerendahan hati. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar untuk melepaskan sifat ananiyah yang ada di dalam diri kita. Kita belajar untuk tidak selalu menjadi pusat perhatian, karena nyatanya kebesaran sejati adalah ketika kita tidak sibuk untuk memperbesar diri kita, tapi kita sibuk untuk memperbesar manfaat kita untuk orang lain dan untuk lingkungan sekitar. Dan pesan yang terakhir untuk kita semua adalah yang tersembunyi dari manusia justru yang paling terlihat oleh Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka Bersuara.